Kita akan mulai kembali perkuliahan Ekonomi Pembangunan 2, yang mana kali ini kita akan membahas materi mengenai pembangunan industri. Nah, konsep pembangunan itu biasanya dikaitkan dengan proses industrialisasi. Nah, negara maju yang pertama kali menerapkan industrialisasi ini adalah Inggris, dan sering tahu lebih familiar dikenal dengan istilah revolusi industri. Nah, inovasi yang namanya revolusi industri ini merupakan suatu inovasi, yaitu sebuah produksi yang lebih hemat biaya dengan penemuan mesin uap. Nah, jadi waktu kita masih sekolah dasar atau sekolah menengah juga sering mendengar bahwa adanya penemuan mesin uap. Nah, mesin uap ini begitu ditemukan lalu mendukung atas proses industrialisasi yang dilaksanakan. Dalam hal ini, dengan pengerjaan yang dilakukan atas bantuan mesin uap ini dapat menghemat atau dalam proses produksi dapat menghemat biaya, dengan biaya bisa ditekan seminimal mungkin, akan tetapi proses produksinya lebih meningkat. Nah, dan dengan biaya rendah, proses produksi ini meningkat bahkan mencapai 400% dari atau dibandingkan dengan tanpa menggunakan mesin uap. Nah, industri itu mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin atau leading sektor. Kenapa demikian? Karena peranan sentral pemimpin ya dalam kaitannya dengan keberhasilan pembangunan dengan adanya pembangunan industri. Artinya bisa dilihat suatu wilayah, suatu daerah, suatu negara sebagai tolak ukur atas jalan atau proses cepat atau lambatnya pembangunan ini bisa dilihat dari industrinya. Apakah industri di negara, daerah atau wilayah tersebut berkembang cepat atau melambat atau bahkan tidak ada. Nah, jadi inilah kadang-kadang tolak ukur atau pola pikir acuan apakah suatu wilayah, suatu daerah, suatu negara itu bisa dikatakan pembangunannya itu maju pesat, berkembang, maka bisa dilihat pada tolak ukur pembangunan industri pada wilayah atau negara tersebut. Nah, pertumbuhan sektor industri ini akan merangsang sektor-sektor lainnya. Dengan tumbuhnya industri, maka perusahaan atau industri tersebut akan menyerap tenaga kerja, maka secara otomatis akan tumbuhlah sektor permintaan tenaga kerja. Nah, industri juga memerlukan bahan baku. Dengan tumbuhnya industri pada suatu wilayah, maka tingkat permintaan, tingkat demand dari bahan baku juga akan meningkat. Kemudian juga akan tumbuh sektor-sektor lainnya, pasar, lembaga-lembaga keuangan, lembaga jasa, dan lain-lain sebagainya. Teori daripada pusat pertumbuhan itu dikenal dengan fall of growth. Ini biasanya lebih pada yang dikemukakan oleh Farrow, yaitu fall of growth teori yang dikemukakan oleh Farrow. Ini merupakan teori mendasar dari strategi kebijakan pembangunan industri daerah yang banyak diterapkan di berbagai negara. Inti dari teori pusat pertumbuhan atau fall of growth dari Farrow ini, yang pertama, dalam proses pembangunan akan senantiasa muncul industri
pemimpin atau industri notaris. Nah, ini merupakan penggerak utama pembangunan suatu daerah. Artinya dalam proses pembangunan ini, industri pemimpin ini atau unggulan ini akan lebih dikedepankan karena dengan lebih diperhatikan, dikedepankan, ini akan membuat memacu sektor-sektor lainnya juga akan bergerak karena industri pemimpinnya ini ya. Kemudian yang kedua, dalam teori pusat pertumbuhan fall of growth ini, pemusatan industri daerah ini akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah. Maksudnya demikian. Jadi pemusatan industri daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian. Artinya bahwa pertumbuhan perekonomian itu dilaksanakan atau dikedepankan, dipacu di daerah-daerah, di industri-industri di daerah-daerah. Maka secara makro ini akan juga menjadi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jadi supaya jangan sampai gap atau terjadinya kesenjangan, ketimpangan yang tinggi, yang besar antara pembangunan suatu daerah dengan daerah lainnya. Maka di sini pemerintah harus mempercepat pemusatan industri daerah, terutama daerah yang memang potensi atau berpotensi dalam hal mendirikan suatu industri pada suatu wilayah tersebut ya. Jadi pola konsumsi antar daerah pun akan berbeda ya, karena disesuaikan dengan potensi dari daerah, lalu apa industri yang cocok untuk dibangun atau dikembangkan di sana. Kemudian yang ketiga, dari teori pusat pertumbuhan atau fall of growth dari Verrock ini, yang namanya perekonomian ini adalah suatu sistem industri yang relatif aktif dengan suatu sistem industri yang pasif. Jadi gabungan antara sistem industri yang relatif aktif dengan pasif tadi. Nah, lalu memunculkan industri pemimpin. Nah, dengan industri pemimpin ini maka akan menjadi sebuah ketergantungan dari semua sektor-sektor yang ada. Artinya bahwa sektor-sektor lainnya itu bergerak terpacu karena adanya sektor pemimpin tadi ya, atau industry notaris ya. Jadi itu atau leading sektor. Tadi sektor industri pemimpin ini memacu daripada sektor-sektor lainnya. Nah, teori ini atau teori dari Verrock ini menyatakan bahwa jika ditinjau dari aspek lokasi, pembangunan ekonomi daerah ini seringkali tidak merata dan cenderung terjadi proses aglomerasi atau proses pemusatan. Kenapa demikian? Karena jika ditinjau aspek lokasi, kan di sini kita melihat bahwa pembangunan ini akan lokasi jauh ini terkadang kurang mendapat perhatian. Di mana pusat pemerintahan, maka disitulah industri akan tumbuh berkembang pesat. Nah, apabila kondisi daerah yang jauh dari pusat pemerintahan ini secara otomatis akan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, yang namanya daerah yang jauh ini, investor pun kadang tidak begitu tertarik. Jadi pemerintah tidak memperkenalkan, mempromosikan, investor tidak melirik. Inilah kadang terkendala bahwa dalam teori ini jika ditinjau aspek lokasi maka pembangunan di ekonomi daerah ini tidak merata. Misalnya kan di negara kita di Indonesia, antara Indonesia Barat
atau lebih kita fokuskan antara Jawa dengan luar Pulau Jawa berbeda dalam hal proses industrinya, ya. Tentu akan berkembang pesat di Jawa. Walaupun sebenarnya hal-hal demikian ini kurang menjadi suatu hal yang dilema atau polemik juga, ya kan. Seperti halnya di Jawa, kita bisa lihat bahwa tanah-tanah di Jawa itu subur. Beda dengan tanah di kita Kalimantan, misalnya lahan rawa. Makanya setiap jengkal tanah di Jawa itu sangat berharga apabila ditanam subur. Di tempat kita banyak lahan tidur, ya kan, karena tidak bisa dimanfaatkan. Nah, sedangkan industri dibangun di Jawa, akhirnya lahan-lahan di Jawa ini dipakai untuk industri. Lalu untuk pertaniannya ditekankan misalnya di luar Jawa, di Kalimantan kurang berkembang. Jadi sebenarnya konsep pembangunan industri ini cocok justru luar Jawa sebenarnya. Jadi demikian, ya kan. Nah, jadi makanya itu dari teori ini menyatakan bahwa jika ditinjau dari aspek lokasi, maka pembangunan ekonomi daerah ini seringkali tidak merata. Dan ini bukti di negara kita, ya kan, kecenderungan adanya proses aglomerasi atau pemusatan pembangunan industri ini lebih dititik beratkan, dikedepankan di Pulau Jawa karena dekat dengan pemerintahan, ya, pusat pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah pusat pemerintahannya ada di Jawa. Nah, keuntungan dari skala ekonomi aglomerasi ini ada 3. Yang pertama, keuntungan internal perusahaan. Nah, keuntungan internal perusahaan ini muncul karena adanya faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi, hanya dapat diperoleh dalam jumlah tertentu. Nah, jika digunakan dalam jumlah besar, maka biaya produksi per unitnya ini lebih rendah. Jadi keuntungan internal perusahaan apabila diadakan proses aglomerasi atau pemusatan. Jadi saya ulang, keuntungan internal perusahaan maka muncul karena adanya faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi, hanya diperoleh dalam jumlah tertentu. Artinya bahwa faktor bahan mentah ini tersedianya tidak begitu besar. Nah, apabila digunakan jumlah lebih besar, maka biaya produksi per unit lebih rendah. Nah, misalnya ada faktor produksi pada suatu wilayah memang penghasil di situ. Nah, maka lebih baik seandainya perusahaan, bagi internal perusahaan pada wilayah tersebut, di situ dia akan mengembangkan dari faktor membangun industrinya atau memproduksinya karena dekat dengan faktor produksi. Dan di sini dia akan melakukan produksi massal besar-besaran sehingga akan menekan biaya produksi yang secara otomatis apabila dilakukan penjualan maka akan lebih bisa menekan harga lebih rendah atau lebih murah. Kemudian yang kedua dari keuntungan skala aglomerasi ini yaitu keuntungan lokalisasi atau localization economic. Nah, ini berhubungan dengan sumber bahan baku atau pasar. Maka semakin berkembangnya industri daerah akan menjadi sumber bahan baku sekaligus pasar industri lainnya. Nah, artinya di sini dengan keuntungan lokalisasi atau localization economic tadi, sumber bahan baku atau pasar ini pasar industri akan berkembang pada suatu wilayah atau industri yang melakukan proses produksi, ya. Jadi sumber bahan baku menjadi berkembang, industri lainnya juga kan muncul, ya, yang berkaitan dengan leading sektor atau sektor industri yang digerakkan, lalu muncullah pasar-pasar lainnya, pasar-pasar sumber baku lainnya dalam hal menunjang proses demand dari industri pemimpinnya, ya. Kemudian
Yang ketiga dari keuntungan skala ekonomi aglomerasi ini yaitu keuntungan eksternal atau urbanisasi. Maka di sini dengan adanya ekonomi aglomerasi ini akan membuat atau menjadikan banyak tenaga terampil sesuai kualifikasi. Artinya bahwa tenaga kerja akan muncul, akan melihat pangsa pasar kebutuhan industri. Misalnya industri baja. Nah, maka otomatis masyarakat akan berupaya atau menyekolahkan anaknya kepada sekolah-sekolah yang mengajarkan teknologi pengerjaan logam, baja dan lain sebagainya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan akan pabrik yang ada di wilayah berdiri tersebut. Nah, otomatis di situ akan meningkat orang-orang memiliki tenaga terampil. Atau awal mula industri berdiri, mereka membawa tenaga terampil dari luar, lalu penduduk dipekerjakan dalam hal membantu-bantu, kan walaupun membantu, maka nanti dengan melihat, dengan mencoba menggawi, akan memiliki keterampilan dan akhirnya bisa penduduk setempat ya alih pengetahuan kayak gitu ya. Dan keuntungan eksternal atau urbanisasi dari skala ekonomi aglomerasi tadi, termasuk eksternal juga mendorong didirikannya perusahaan-perusahaan jasa yang secara otomatis akan muncul dalam hal menunjang proses aktivitas dari industri yang ada di wilayah tertentu ya. Nah, misalnya perusahaan jasa simpan pinjam, transportasi dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah keuntungan skala ekonomi aglomerasi atau pemusatan yang jadi ya. Jadi ini aja dulu, nanti kita lanjutkan perkuliahan pembangunan industri yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.